Yo, what's up? Kita jumpa lagi di Devlog Arceus ya, guys. Hari ini tanggal 24 bulan 11. Kita review beberapa fitur ya. Untuk yang pertama ada terrain generator. Nah, ini beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan pakai blok. Kalau sekarang generate-nya pakai terrain langsung dari Unity-nya. Jadi kalau dibandingin itu lebih ringan dibanding sama yang kemarin kan pakai blok satu-satu ya. Jadi draw call-nya banyak, jadi menyebabkan lag impact performance ya. Nah, kita coba cek aja untuk generate-nya. Ini udah di setting untuk bisa generate sekitar 8 karakter randomize gabungan antara huruf dan angka ya. Nah, kita coba generate. Tuh. Kalau ini dipencet, si atasnya ganti. Ini random berdasarkan Perlinos ya guys, sama sih metodenya, sama kayak yang kemarin yang blocky, cuma ini bedanya pakai terrain, jadi kayak Valheim. Nah, ini juga bisa auto generate real time ya. Misalkan kita ini tuh si offsetnya kita ganti ya, bisa kita gerakin X nya. Nah, ini real time ya di editor. Kita misalkan ganti X nya, offsetnya sekitar 1 kita drag, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau misalkan mau offsetnya dari Y, ini tuh seamless ya guys, jadi pasti nyambung kalau misalkan digedein si size mapnya. Ini juga height-nya bisa diatur ya, ketinggian ini 30 di setting defaultnya, kita bisa turunin ke 0 untuk datar. Tuh datar ya si mapnya, atau mau tinggi banget berbukit-bukit misalkan 70 lah. Oke, 70, atau kita bisa naikin lagi ke 80 atau misalkan 130. Tuh, sangat berbukit-bukit ya guys. Ini juga bisa diatur, jadi benar-benar random ya guys. Ini nggak akan ada yang sama. Oke, kita balikin lagi ke 30 untuk defaultnya, biar nggak terlalu curam ya si bukitnya. Nah, ini tuh udah ditambahin water system ya guys. Kita tambahin dulu water basic. Nah, enable water basic, kita generate ulang. Set. Nah, ini udah dikasih shader juga ya yang kemarin yang pakai open source, jadi kelihatan nggak jelek-jelek banget sih airnya. Ini ya kalau kita testing, ini udah ada water basic-nya guys. Jadi kalau misalnya kita bikin spare di sini, spare-nya udah ada rigid body-nya ya guys nih, rigid body, jadi ada basic-nya. Kita coba cek sini aja lah biar nggak jatuh bolanya. Kita play. Nah, tuh mantul ya, dia kelihatan seperti bola yang hanyut di air. Tuh ada force-nya, ada si kekuatan airnya tuh. Ini juga bisa kita atur ya guys si airnya. Misalkan ini ada amplitude-nya atau wavelength atau speed-nya, misalkan mau cepat tuh, jadi cepat tuh naik turunnya. Atau misalkan mau amplitude-nya kita naikin, jadi misalkan 10 ya, tuh bisa banjir guys, banjir bandang ya. Tuh, tiap beberapa interval, beberapa detik ini bakal naik lagi. Tuh si bolanya juga ikut naik ya, karena memang ada basic-nya.
si airnya tuh. Oke. Next fitur yang udah ditambahin tuh ada ini ya guys, ada vegetation, tumbuhan buat di si terrainnya. Nah, kita coba aja ya. Kita tambahin vegetation item di sini. Kita aktifin dulu. Kita generate ulang. Ya. Nah, ini pakai yang kemarin dulu ya, soalnya belum bikin lagi. Ini sudah diatur biar bisa scattering around the map, jadi tersebar di seluruh map, tapi nggak di air ya. Tuh, nggak ada di air. Udah disetting biar nggak munculnya di air. Prefab yang kemarin kayak pohon, balok kayu, batu dan lainnya ya. Nah, kalau misalnya kita generate juga, ini juga random ya guys. Tuh, si pohonnya juga merandom berdasarkan kita merandomize seednya. Jadi ini udah jalan ya. Nah, fitur berikutnya ada creator system yang kemarin. Kita bisa nambahin creator. Di sini ada 3 macam creatornya yang kemarin ya. Ya, babi, ayam sama si lebah yang gede. Kita coba randomize. Creatornya. Oh ya, kita harus play dulu sebentar. Kita coba cek performance-nya ya. Nah, ini kita jalan-jalan dulu, kita nyari creatornya kemana ya. Kayaknya terlalu dikit sih nambahinnya. Oh, itu tuh, ini ada babi yang kecil. Nah, ini tuh udah di setting scalingnya random ya guys. Jadi ada yang kecil sama ada yang rada gedean tuh si babinya. Tuh, lebahnya ada yang kecil, ada juga yang gede. Ayamnya mana ya? Oh, itu. Nah, ini ayamnya. Jadi sudah bisa masang foliage atau vegetasi, creator bisa, sama udah ada airnya ya guys, sama ini ada physics-nya airnya. Jadi mungkin kalau misalkan ada benda yang ada rigid bodinya bisa ke bawah kayak di Valheim kan perahunya ada rigid bodinya ya guys. Jadi makanya ada physics-nya. Oke, itu untuk map generatornya ya guys. Ini sudah. Kita deaktifin dulu buat lihat fitur berikutnya ya. Kita bikin rata dulu aja buat lihat. Nextnya ada object placement. Nah, kita play dulu. Oke, airnya masih ada. Kita disable dulu. Nah, ini juga ditambahin fitur object placement ya guys. Nah, misalkan kita mau spawn si kepala monyet, ini warnanya hijau kalau enable buat di spawn ya. Kita coba spawn, set. Nah, set. Ini juga bisa di rotate ya guys. Cuma ini belum di snap rotate-nya. Masih bebas, jadi nggak ada sudutnya. Tuh. Kita juga bisa remove ya guys. Misalkan arahin ke sini si radiusnya. Oh. Kita bisa despawn si monyetnya.
sama kita bisa pasang ya sesuka hati itu. Ini buat debugging aja. Kita juga bisa hilangin semuanya seperti ini. Oke. Next fitur ada fitur kayak repo guys. Nah, kita bisa ngangkat si item. Nah, ini udah dites ya. Kalau kita arahin ke sini, nah ini terdeteksi ya. Ini ceritanya terdeteksi berubah warna dan kita bisa angkat. Nih, set. Nah, kita bisa angkat ya guys. Kita bisa mundurin, majuin juga. Tuh. Seperti repo ya guys. Cuma nggak ada lasernya aja. Kalau fungsinya sama. Dan jauhin sama. Kita bisa lempar ya guys. Set. Tuh, kalau dilempar pecah. Kalau kena player juga pecah ya guys. Nih. Tuh. Kita bisa lempar lagi. Misalkan set. Pecah. Kena player kalau force-nya gede dari jauh pecah. Oh. Jadi udah bisa ya guys. Kalau mau bikin repo silahkan. Oke. Bentar ada yang kelewat. Nah ini tuh kita balikin lagi defaultnya 30. Nah ini tuh udah bisa ini guys, bisa manipulate terrain ya. Nah ini misalkan ada 4 macam, kita bisa manipulate tuh. Ada pertama raise, kedua lower, ketiga smooth height sama set height. Nah kita coba satu-satu ya. Raise, kalau raise itu buat naikin terrain loh. Kita bisa raise pelan-pelan. Tuh. Kita bisa raise pelan-pelan. Ketinggian yang rendah jadi tinggi, tuh nge-raise. Yang kedua ada lower. Lower dari tinggi ke rendah. Misalkan kita mau bikin lubang di sini, set, tuh. Bisa ya. Tuh. Kita bisa memanipulasi terrain sesuka kita ya guys. Tuh. Yang ketiga ada smooth. Smoothnya menghalusin ya guys. Nih. Bentar. Mencet T. Kita bisa ngehalusin ya guys. Tuh. Kelihatan sih. Tuh. Ngalusin pelan-pelan, misalkan terlalu curam nih naiknya, kita bisa halusin. Tuh. Halusin sesuai dengan si terrain di pinggirnya, menyesuaikan ya guys. Sama satu lagi set height. Kalau set heightnya di sini kebetulan 15 si ketinggiannya, kita coba set di sini segimana tingginya ya guys. Misalkan di sini set heightnya mencet Q. Oh segini berarti. Ini kalau di set height segini nggak akan naik, nggak akan turun. Jadi kalau mau yang turun jadi naik, yang naik jadi turun tuh. Ini kan rendah ya. Kita set height jadi segini 15, segitu 15 ya. Jadi kita bisa bikin jalan ya guys. Tuh. Kalau ada misalkan bukit gini, kita bisa bikin terowongan di sini. Jalan. Tuh. Karena kita biasa setting ketinggiannya 15. Tuh. Kita buat yang set height ya guys. Nah. Jadi kita bisa memanipulasi terrain sesuai keinginan kita ya guys. Mau naik atau turun. Ya. Oke, kalau buat terrain itu aja. Kita masuk ke fitur yang lainnya guys. Yang terakhir mungkin kita disable dulu terrainnya.
Nah itu bikin voxel planet ya guys. Jadi kita bisa spawn random generated voxel planet kayak Astroneer. Jadi si planetnya tuh bisa digali guys. Nah ini tuh radiusnya sekitar 50 dan generate mungkin sekitar 15 detikan sampai 20 detik. Kita coba play aja ya. Bentar, mana playernya? Kita ke atasin dulu biar di permukaan. Nah kita play. Nah kita coba ya, kita gali. Tuh kita bisa menggali ya guys, menggali sesuka hati ya. Tuh kalau kita lihat ke belakang, tuh kita bisa kelihatan terowongannya guys, kayak main itu loh, apa tuh namanya, Deep Rock ya, Deep Rock. Tuh kita bisa ngegali, kita bisa melihat ke belakang hasil galiannya. Gali aja terus sih, terus tergantung jumlah sih, atau si gedenya tuh segimana sih planetnya tuh kelihatannya. Kita udah ngegali sampai luar. Ini kayak No Man's Sky juga ya guys, bisa menghancurkan terrain dan menggali. Nah selain menggali kita juga bisa menambah si mesh ini. Coba tambah tuh, nambah ya guys si volumenya tuh. Aduh, jadi kita bisa berkreasi kalau dari terrainnya, bisa memanipulasi si voxelnya, si planet voxelnya guys. Tergantung ini aja mau eksekusi game yang mana si konsepnya guys. Fiturnya mah udah ada. Paling ini kalau mau bikin digedein bisa sih, atau mau dirapetin si voxel size nya jadi kelihatan lebih halus. Ini kan kayak kasar ya, kayak gede-gede sih resolusinya, nanti bisa diatur lah ya. Cuma mungkin kalau generate planet yang gede bakal lama si pas ngegenerate nya tuh, paling di situ aja sih. Oke. Mungkin segitu dulu aja guys buat devlog kali ini. Fitur-fitur yang udah dibuat, mangga kalau ada masukan atau kritik saran dipersilakan ya. Kita jumpa lagi di devlog berikutnya. Thank you.